Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Widuri dari kelas 10 TKJ 1. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai remote access. Apa sih itu remote access? Remote access adalah kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan dari jarak jauh, tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkat. Nah, jadi intinya adalah kita itu bisa meremote sebuah device switch, entah itu router tanpa menggunakan sebuah kabel dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan suatu IP public. Nah, nanti kita akan konfigurasi atau akan implementasikan secara langsung. Tapi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis akses protokol. Nah, ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah dari Telnet dan juga SSH. Di sini bisa teman-teman lihat kalau Telnet itu dia memiliki portnya itu 23. Lalu SSH memiliki port TCP-nya itu TCP port 22. Nah, kenapa di sini Telnet tidak aman atau ada tanda silang dan SSH ada tanda centang atau aman? Karena emang Telnet ini jarang sekali digunakan, masih digunakan, tapi jarang. Karena apa? Karena tidak secure atau tidak aman. Nah, kenapa tidak aman di sini? Karena telnet ini menggunakan plain text, jadi tidak terenskripsi. Jadi contohnya ketika kita memasukkan sebuah password, misalnya Cisco123, nah ketika ada seseorang atau yang ngehack gitu, ada yang ingin mengecek konfigurasinya itu, maka password tersebut akan terlihat secara jelas. Beda halnya dengan SSH. SSH ini terenkripsi atau secure. Karena apa? Karena dia menenkripsi atau mengamankan dari misalkan yang tadinya Cisco 123, ketika ada seseorang yang ingin melihat konfigurasi ataupun seseorang hacker, dia tidak akan bisa melihat bahwa passwordnya itu Cisco 123. Karena dia akan mengenkripsi dalam beberapa bentuk kode yang memang tidak dapat dipahami oleh manusia. Biasa gitu. Jadi emang bisa dipahami oleh router itu sendiri atau sistem itu sendiri. Di sini kita akan coba implementasikan atau coba praktekkan saja di Cisco pakai tracer. Di sini saya sudah menyiapkan. Di sini emang cukup kacau, tapi di sini bisa digunakan ya teman-teman. Nah, di sini ada satu router, 3 switch, dan ada PC kurang lebih ada 12. Sebelum kita konfigurasi satu jaringan PC ke router atau switch tanpa kabel, kita harus konfigurasi remote access terlebih dahulu. Di sini kita buka PC 12, kita ke terminal. Di sini kita okekan saja. Nah, di remote access ini konfigurasi untuk membuat suatu username dan password. Jadi kita akan mencoba melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Dan nanti kita akan lanjutkan konfigurasi pada SSH. Nah, kita lanjut saja untuk yang konfigurasi Telnet ini. Di sini kita masukkan saja perintahnya n, lalu kita enter. Lalu kita konfigurasi. Kita masukkan perintahnya yaitu conft. Kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan username dan password. Nah, misalkan username dan passwordnya itu admin. Untuk passwordnya 123. Lalu kita enter. Di sini untuk password 123, untuk username-nya admin. Lalu kita ke enable secret Cisco-nya. Kita ke enable secret Cisco. Kita enter. Lalu di sini kita ke IP domainnya. IP domain. Kita tambahkan name. Di sini kita menggunakan name seednet. Kita enter.
Nah, di sini kita coba tambahkan line VTY 02. Nah, line VTY 02 ini untuk kita mengizinkan, jadi perintah ini kita untuk mengizinkan beberapa berapa orang sih yang bisa masuk ke jaringan kita. Nah, ini jadi cuma ini ya teman-teman. Jadi kita akan melihat gitu atau akan mengukur berapa orang sih yang bisa masuk ke jaringan kita ini. 02 ini sebagai batasannya gitu. Kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita transport input telnet. Kita kita transport, lalu input, kita input telnet. Nah, transport tel transport input telnet itu apa sih teman-teman? Nah, transport telnet itu ialah jadi kita membaca dan mengizinkan orang-orang yang masuk itu dengan protokol telnet. Jadi kalau yang SSH itu kita login pakai SSH. Tidak bisa. Jadi yang telnet saja yang bisa masuk ke konfigurasi kita. Nah, beda lagi kalau yang SSH, jika kita login menggunakan yang SSH, itu tidak bisa aksesnya bakal diblokir oleh telnet. Nah, sebaliknya, kalau ini di sininya ketikan input SSH, berarti yang telnet itu tidak bisa masuk ke SSH. Nah, bisa juga keduanya. Nah, bisa juga keduanya. Jadi di sini input telnet SSH. Nah, bisa juga seperti itu. Tapi kita akan melakukan konfigurasi telnet terlebih dahulu. Nanti kita akan konfigurasi di lain waktu untuk yang kedua itu. Kita enter. Nah, lalu setelah itu kita ke login lokal. Lalu kita enter. Kita exit. Lalu kita enter. Nah, cukup segini untuk konfigurasinya. Lalu di sini kita coba tambahkan hostname dan ininya. Kita coba ketik printernya yaitu crypto. Oke, generate. Kita enter. Nah, di sini kita tambahkan dulu hostname-nya. Kita tambahkan dulu hostname-nya. Hostname itu R1 ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah, lalu kita masukkan lagi crypto. Oke, generate. Lalu di sini RSA. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini range-nya itu untuk memasukkan gitu berapa-berapa. Nah, di sini saya menggunakan 1024. Lalu kita enter. Di sini bisa kita lihat sudah ada pemberitahuan oke. Nah, berarti ini sudah berhasil konfigurasi di terminalnya. Kita akan coba pengujian pada PC 1. Kita buka PC satunya, kita ke menu desktop, lalu kita ke command prompt. Di sini kita coba ping apakah sudah berhasil atau belum. Kita coba ping 11. Titik 1. Sorry, kita enter. Di sini belum bisa ya teman-teman. Kita coba ulangi lagi.
Enter. Di sini masih belum bisa. Tidak apa-apa ya teman-teman. Kita akan coba lihat di sini. Kita akan coba sekali lagi pingnya. Di sini masih belum bisa ya teman-teman. Tidak apa-apa, kita lanjut saja. Kita akan langsung lanjut saja ke konfigurasi yang kedua, yaitu konfigurasi SSH. Di sini kita lanjut ke materi pembahasan mengenai SSH. Di sini saya sudah menyiapkan satu router, satu switch, dan 2 PC. Langsung saja kita di sini, kita klik yang router. Lalu kita ke CLI. Langsung saja kita ketikkan perintahnya. Di sini kita N-kan dulu saja. Nah, setelah itu kita Enter. Kita masukkan perintahnya yaitu conft. Setelah itu kita ganti hostname-nya, yaitu kita akan ganti jadi R1. Enter. Nah, setelah itu kita klik enable, lalu secret. Nah, di sini enable secret 123. Lalu enter. Nah, jika sudah ke enable secret, kita tambahkan IP domain. Kita tambahkan IP domain name IP domain secret di sini kita tambahkan IP domain name seednet. Lalu kita enter. Lalu kita tambahkan username-nya. Kita tambahkan username seed secret 1234. Lalu kita enter. Lalu kita masuk ke line VTY 04. Kita ke line VTY 04. Kita enter. Lalu langsung saja kita ke transport input SSH. Kita ke transport input SSH. Kita enter. Lalu kita login lokal. Kita login lokal. Enter. Setelah itu kita exit. Nah, lalu kita ke crypto. Lalu key. Lalu generate RSA. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan saja 1042. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini sudah ada informasi oke. Sekian konfigurasi telnet dan SSH dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.